Negara manakah yang paling kaya di dunia? Sebagian besar mungkin menjawab Amerika. Amerika memang negara kaya tetapi belum tentu negara terkaya di dunia. Sebab, kekayaan negara tidak diukur dari besarnya negara dan banyaknya populasi, namun dari PDB, atau Produk Domestik Bruto, khususnya PDB per kapita. Lalu, manakah negara terkaya di dunia pada tahun 2023 yang dihitung berdasarkan PDB per kapita? Berikut daftar 10 negara terkaya di dunia 2023 berdasarkan data dari IMF yang setiap tahunnya membandingkan PDB negara dan PDB per kapita setiap negara. 10. Denmark. PDB per kapita, 65.710 US dollar, atau setara 982.660.195 rupiah. Jumlah penduduk, 5,93 juta jiwa. Denmark menempati posisi ke-10 dalam daftar ini. PDB negara ini kebanyakan berasal dari industri manufaktur besar, seperti produk kimia, elektronik, barang desain, furnitur dan tekstil. Selain itu, Denmark memiliki sumber daya alam dari minyak dan gas serta pendapatan yang besar dari industri perikanan dan pertanian. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada perdagangan luar negeri dan ekspor. Denmark juga memiliki mata uang yang stabil, dan serikat pekerja juga memfasilitasi penciptaan kekayaan. 75% karyawan tergabung dalam serikat pekerja, dan organisasi ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar. 9. Australia. PDB per kapita, 66.410 US dollar, atau setara 993.128.345 rupiah. Jumlah penduduk, 26 juta jiwa. Australia adalah salah satu negara besar di belahan dunia selatan tetapi memiliki populasi yang relatif kecil. Berkat sumber daya alamnya yang sangat kaya, negara ini telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun sejak 1980-an. Pendapatan negara kanguru ini berasal dari berbagai macam sumber. Pasar keuangan, telekomunikasi, manufaktur, dan pertambangan memberikan banyak pendapatan bagi Australia. Hasil pertanian banyak, seperti daging, wool, dan gandum banyak diekspor ke luar negeri. Salah satu pendapatan terbesar Australia juga berasal dari industri logam. 8. Islandia. PDB per kapita, 73.980 US dollar, atau setara 1.106.333.910 rupiah. Jumlah penduduk, 372.295 jiwa. Islandia adalah negara kepulauan di Samudra Atlantik Utara dengan populasi hanya sekitar 372.295 orang. Inilah salah satu alasan mengapa PDB per kapita negara ini sangat tinggi. Dikelilingi oleh laut, perikanan adalah sektor utama perekonomian Islandia. Banyak orang bekerja di sektor ekonomi kelautan yang menyumbang sekitar 20% dari tenaga kerja. Selain itu, pendapatan negara ini juga berasal dari pembangkit listrik tenaga air dan manufaktur aluminium. Pariwisata juga memberikan pendapatan besar untuk negara kecil ini. 7. Amerika Serikat. PDB per kapita, 75.180 US dollar, atau setara 1.124.279.310 rupiah. Jumlah penduduk, 331,89 juta jiwa. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara dalam daftar yang masuk 10 besar, baik dari segi PDB per kapita maupun total PDB dan akan tetap menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2023, meskipun Cina kini berada di belakangnya. Kesenjangan antara kaya dan miskin dan sebaliknya sangat besar di Amerika Serikat, di mana sebagian besar penduduknya masih miskin. Amerika Serikat adalah negara besar dengan ekonomi yang beragam. Mereka kaya akan sumber daya alam, tetapi juga teknologi maju, keuangan, militer, dan industri. 6. Singapura. PDB per kapita, 79.430 US dollar, atau setara 1.187.835.935 rupiah. Jumlah penduduk, 5,94 juta jiwa.
Singapura adalah negara pulau kecil di Asia Tenggara dan bekas jajahan Inggris Raya. Dalam beberapa dekade, Singapura terus-menerus berinvestasi untuk masa depan negaranya dengan mengembangkan sektor keuangan dan logistik internasional. Tidak heran, Singapura menjadi kantor pusat banyak negara di Asia. Negara ini juga menarik banyak perusahaan asing karena perpajakan yang menguntungkan, lokasinya yang strategis, dan keterampilan bahasa Inggris penduduknya. Ada juga banyak perusahaan elektronik di dalam negeri yang memproduksi produk untuk ekspor. Ada peluang besar bagi Singapura untuk berkembang menjadi negara paling kaya ke depannya karena pemerintahnya berinvestasi pada keberlanjutan dan masa depan. Undang-undang negara ini sangat liberal dalam hal penelitian dan cloning sel punca yang membuat Singapura menarik bagi mereka yang ingin bertaruh untuk masa depan yang berbeda. 5. Qatar. PDB per kapita, 82.890 US dollar, atau setara 1.239.578.505 rupiah. Jumlah penduduk, 2,79 juta jiwa. Pada tahun 1940-an, Qatar adalah salah satu negara miskin di dunia. Namun, setelah minyak dan gas alam ditemukan, perekonomian negara ini berkembang pesat. Meskipun sebagian besar kekayaan negara ini berasal dari minyak, tetapi syekh-syekh yang berkuasa menggunakan uang tersebut dan mengubahnya menjadi negara wisata mewah. Tidak heran, Qatar berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Pemerintah Qatar sangat menyadari perencanaan jangka panjang untuk terus hidup dengan baik. Saat ini, mereka sangat bergantung pada gas alam sambil mengembangkan sektor swasta dengan memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menarik perusahaan asing, tetapi perusahaan lokal juga diterima. Seperti negara-negara Teluk Arab lainnya, penduduk Qatar tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Sumber daya cukup untuk menopang perekonomian negara tersebut. 4. Swiss. PDB per kapita, 92.430 US dollar, atau setara 1.322.244.435 rupiah. Jumlah penduduk, 8,64 juta jiwa. Swiss terletak di tengah benua Eropa, dikelilingi oleh negara-negara seperti Jerman, Prancis, Liechtenstein dan Austria. Karena itu, budaya negara ini sangat kaya. Warga-warga Swiss juga berbicara bahasa Prancis, Italia, Jerman, dan Roman tergantung pada wilayahnya. Tidak heran, negara ini tidak hanya memiliki satu bahasa resmi, tetapi 4. Swiss dianggap sebagai negara dengan ekonomi paling maju dan stabil di Eropa. Sumber pendapatan utama Swiss adalah pariwisata dan perbankan. Bahkan, negara ini sempat menjadi negara terkaya di dunia hingga era teknologi dan informasi tiba. 3. Norwegia. PDB per kapita, 92.650 US dollar, atau setara 1.385.534.425 rupiah. Jumlah penduduk, 5,48 juta jiwa. Norwegia tidak hanya terkenal dengan banyak fjord yang indah, tetapi juga negara yang sangat kaya. Ketersediaan besar gas alam dan minyak telah membantu Norwegia berkembang yang awalnya terdiri dari masyarakat nelayan menjadi salah satu negara terkaya di dunia pada tahun 2023. Pada tahun 1995, pemerintah Norwegia membentuk dana di mana keuntungan dari minyak diinvestasikan. Sebagian besar uang tersebut diinvestasikan di luar negeri untuk mencegah fluktuasi besar dalam pembangunan ekonomi. Selain minyak dan gas alam, negara ini mengekspor ikan dan kerang yang dibudidayakan di fjord. Di Norwegia, penduduknya juga sangat bahagia seperti Denmark dan Australia. Mereka sering menempati urutan teratas dalam daftar indeks kebahagiaan global. 2. Irlandia. PDB per kapita, 102.220 US dollar, atau setara 1.528.648.990 rupiah. Jumlah penduduk, 5,02 juta jiwa. Irlandia mungkin adalah nama yang agak mengejutkan di daftar 10 negara terkaya ini.
Sepanjang sejarah, Irlandia dilanda kemiskinan dan pengangguran yang menyebabkan emigrasi besar-besaran. Sejak 1970, Irlandia telah mengembangkan ekonomi menjadi lebih kuat. Pada 1990-an, negara kecil ini disebut Celtic Tiger. Nama itu muncul karena Irlandia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, 2 kali lipat dibandingkan negara lainnya. Dengan menarik investor dan memperluas ekspor, terutama produk elektronik dan kimia, negara asal grup band Westlife ini berhasil menstabilkan ekonominya dan kini dapat diperhitungkan sebagai negara yang sangat kaya. 1. Luxembourg, sekaligus menjadi negara terkaya di dunia 2023. PDB per kapita, 127.670 US dollar, atau setara 1.909.241.015 rupiah. Jumlah penduduk, 640.000 jiwa. Luxembourg telah lama menjadi negara yang sangat kaya dengan standar hidup yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah. Basis kesuksesan ekonomi berada pada industri baja dan besi. Dalam beberapa tahun terakhir, bahan kimia, karet, dan industri teknologi tinggi juga menjadi fokus utama perekonomiannya. Saat ini, Luxembourg adalah salah satu pusat keuangan terpenting di Eropa. Namun, karena sektor keuangan rentan terhadap tren internasional, banyak yang khawatir akan terlalu membebani sektor keuangan negara kecil ini. Meskipun negaranya kecil, ada 3 bahasa yang diakui dan digunakan oleh warganya, Luxembourg, Jerman, dan Prancis.